Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ngurah Arya Pratama, saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Dan di video kali ini saya akan melakukan komparasi metode klasifikasi untuk memprediksi penyakit jantung. Dan untuk algoritma yang saya komparasi di sini itu ada 3. Yang pertama itu ada algoritma KNN atau K-nearest neighbor, ada algoritma naive Bayes, dan yang terakhir ada algoritma decision tree. Itu untuk ketiga algoritma yang saya angkat, saya komparasi. Dan untuk software ya, di sini itu saya menggunakan RapidMiner. Lalu kita akan masuk ke bagian datanya. Saya mendapatkan datanya dari website Kaggle. Judulnya itu adalah Heart Attack Datasets. Di bawah ini ada deskripsi singkatnya. Jadi dataset ini itu diambil dari Zen Hospital, rumah sakit Zen, yang ada di Erek pada bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019. Oke. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada sedikit previewnya dari beberapa atribut. Yang pertama itu ada age, ada gender, ada heart rate, blood pressure, dan masih banyak lagi. Dan untuk result ini ada 2, yaitu hanya positif dan negatif. Oke, ini untuk datanya. Kita akan langsung masuk ke bagian softwarenya aja, yaitu RapidMiner. Dan di sini kita yang pertama-tama itu harus mengimport datanya yang sudah kita download dengan cara mengklik tombol import data di sini. Lalu data lokasinya ada di mana? Karena tadi saya menyimpannya di desktop, maka saya akan langsung arahkan ke desktop. Ini datanya. Kalau sudah, kita klik next. Lalu next lagi. Dan ini untuk format column sebenarnya tidak ada, sudah hampir benar semua. Mungkin akan saya ganti di bagian result saja. Untuk type-nya saya ganti ke binominal karena di sini itu resultnya cuma 2, yaitu negatif dan positif. Makanya saya ganti ke binominal. Lalu saya akan ganti role juga sekalian ke label. Oke. Kalau sudah, kita next. Dan untuk store datanya itu saya mau nyimpan datanya itu ada di local repository di folder data sini. Oke. Kita finish. Dan sudah berhasil. Datanya sudah berhasil kita import. Saya hapus dulu sebentar, sini agak ganggu. Nah, kalau kita balik ke desain, maka di sini sudah ada data yang sudah kita import, yaitu medical datasets. Oke, sudah diimport, kita langsung masuk ke bagian prosesnya. Kita taruh di sini. Langsung ditaruh. Lalu kita akan menggunakan operator cross validation. Ini dia. Jadi di dalam cross validation ini itu ada 2 subproses. Yang pertama itu ada subproses pelatihan, dan yang kedua ada subproses pengujian. Nah, yang subproses pelatihan ini itu digunakan untuk melatih model. Misal, model yang kita pakai itu yang pertama itu ada model KNN. Nah, nanti bisa dilatih. Nah, kalau udah modelnya terlatih itu, kemudian diterapkan dalam subproses pengujian. Jadi habis dilatih, diterapin di pengujian. Oke. Ini untuk yang cross validation. Kalau misalkan kita klik, nah di sini ada 2 kolom. Yang pertama itu ada kolom training dan juga ada kolom testing. Untuk di kolom training ini itu kita bisa masukin saja algoritmanya. Di sini yang pertama itu saya mau menggunakan KNN. Algoritma KNN. Nah ini kita taruh sini. Untuk training kita sambungkan. Ini kita sambungkan. Lalu model juga kita sambungkan ke kanan. Oke, sudah. Lalu untuk di bagian testing, ini kita mau bisa menggunakan yang pertama itu ada operator apply model. Apply model. Sini kita taruh sini. Nah, fungsi operator apply model ini itu digunakan untuk menerapkan model yang telah dilatih sebelumnya menggunakan data training ke data testing. Jadi ini tuh simpelnya tuh buat ngegabungin data yang sudah di training dan juga data yang sudah di testing. Ini model ini yang sudah di training kita sambungin. Lalu untuk testingnya kita sambungin juga ke sini. Oke, jadi ini untuk
operator apply module ini sebenarnya buat gabungin ini antara yang sudah di training dan yang buat testingnya. Kalau sudah, kita masukin operator yang terakhir, yaitu operator performance. Performance. Nah ini, kita taruh sini, kita sambungin. Performance ini itu gunanya untuk mendapatkan akurasi dari algoritma yang kita pakai. Misalkan algoritma yang kita pakai ini yang pertama KNN. Nanti kan ada akurasinya itu. Nah, akurasinya itu didapatkan dari operator performance. Kalau sudah, performance-nya ini kita masukin ke output sini. Sip. Kita balik ke bagian proses. Ininya kita masukin ke example. Modelnya kita masukin ke output. Ke result, kita modelnya masukin ke result. Lalu example-nya, data yang sudah di training menggunakan model kita masukin ke result. Testingnya kita masukin ke result. Dan yang terakhir performance-nya juga kita masukkan ke bagian result. Oke. Jika 4-nya sudah dimasukkan ke bagian result, kita bisa langsung jalankan aja dengan cara ini, mengklik tombol run sini. Kita tunggu berhasil, dan kita mendapatkan akurasi sebesar 60,88%. Ini untuk algoritma yang pertama, yaitu algoritma KNN. Lalu kita akan melakukan komparasi yang kedua, yaitu menggunakan algoritma naive Bayes. Di sini yang akan kita ubah hanya di bagian trainingnya aja. Yang KNN ini kita hapus, kita cari lagi di sini naive Bayes. Kita taruh sini, kita sambungkan. Modelnya kita sambungkan lagi, sama kayak tadi, tidak ada yang berubah. Lalu kita klik tombol execute yang ini. Nah, di menggunakan algoritma naive Bayes, akurasinya bertambah, yaitu 68,16%. Kalau yang KNN 60, kalau yang naive Bayes ini naik jadi 68,16%. Oke. Lalu untuk algoritma yang terakhir, yaitu algoritma decision tree. Kita hapus tadi naive Bayes-nya, kita cari di sini operator decision tree. Kita taruh di sini. Sama seperti tadi, kita sambungin trainingnya, modelnya kita sambungin di sini. Jika sudah, kita langsung run. Dan untuk algoritma decision tree di sini, kita mendapatkan akurasi sebesar 98,56%. Jadi nantinya yang akan kita pakai ini untuk data heart attack adalah algoritma decision tree karena memiliki akurasi yang lebih tinggi dari kedua algoritma sebelumnya. Dan mungkin itu saja untuk bagaimana cara mengkomparasi beberapa algoritma yang tadi. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.